Kekuatan memanglah sangatlah luar biasa edan. Dalam dunia One Piece kekuatan terbagi menjadi dua bagian, yaitu kekuatan buah setan alias buah iblis. Kemudian yang kedua adalah kekuatan dari manusia itu sendiri, yaitu kekuatan haki. Namun kekuatan haki terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu haki buso yang melapisi tubuh pengguna hingga menjadi kuat hingga berwarna hitam. Namun ada juga haki observasi atau haki pengamatan dan sering juga disebut dengan haki kenbun. Tetapi untuk kasus buah iblis memanglah sangatlah banyak sekali, bahkan ada ribuan ataupun jutaan. Setiap pengguna buah iblis harus ditopang dengan kekuatan haki agar memaksimalkan kekuatan buah iblis yang mereka konsumsi atau makan. Jika kita semua berbicara soal haki, maka tidak akan lepas dari satu orang besar yang masih hidup bahkan menjadi seorang legend. Dan orang tersebut adalah manusia yang sangatlah luar biasa kalem, bahkan sangatlah luar biasa edan. Siapa lagi jika bukan Mamang Codet Cap Kuda Langit yang sangat berbahaya, yaitu Akagami no Sang. Kemudian jika kita berbicara buah iblis berdasarkan haki, maka kita semua juga tidak akan lepas dari sosok manusia baik namun berada pada angkatan laut. Dan orang tersebut adalah manusia yang membuat matanya tertutup sendiri karena tidak ingin melihat kengerian dunia. Siapa lagi jika bukan Mamang Fujitora. Kemudian di sini saya berpikir, apa jadinya jika Fujitora yang kuat dikatakan seorang monster berhadapan dengan Yonko terlama, yaitu Akagami no Sang. Mengapa saya berbicara dan akan membahas perihal tersebut? Karena jika kita menyaksikan One Piece Movie Red, di sini kita diperlihatkan Fujitora yang sempat bersih tegang dengan Akagami no Sang dalam akhir film. Lantas apa yang akan terjadi jika dua monster ini berhadapan hingga babak belur gak pakai telur? Sebelum itu kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama soal Akagami no Sang itu sendiri. Sudah cukup banyak di Final Saga kita mengetahui kekuatan Akagami no Sang. Orang ini memiliki kekuatan haki yang sangatlah luar biasa edan dan sangatlah luar biasa mangprang. Belum diketahui sejauh apa potensi kekuatan haki dari Akagami no Sang ini. Terakhir kita melihat Akagami no Sang menyerang Green Bull di luar Wano dan melancarkan serangan menggunakan haki jarak jauh yang sangatlah luar biasa edan dari Pulau Wano. Akagami no Sang juga dikatakan adalah seorang haki killer. Seorang pengguna haki Kenbun akan sangat kesulitan jika berhadapan dengan orang ini. Haki Kenbun dapat dipatahkan menggunakan haki miliknya hingga musuh tidak dapat menggunakan hakinya. Atau lebih tepatnya di sini saya berpikir bahwa Akagami no Sang dapat membatasi kekuatan haki musuhnya dalam observasi. Dalam pemikiran saja, bukan karena Akagami no Sang dapat menghapus penglihatan haki Kenbun seseorang atau hingga tidak bisa digunakan, tetapi saya berpikir di sini adalah haki Akagami no Sang dapat menahan seberapa jauh orang tersebut dapat menggunakan hakinya dalam melihat beberapa waktu ke masa depan. Contohnya kemarin Kid yang dihabisi oleh Akagami. Di sini kita perhatikan bahwa Akagami no Sang melihat jauh apa yang akan dilakukan oleh Kid terhadap Pulau Elbap. Sang menyadari bahwa hal tersebut tidaklah baik, maka di sini Akagami no Sang langsung ngajleng atau melompat dan menghajar Kid hingga menjadi bubur kacang. Kid langsung kalah dan Naruto pun berbicara bahwa bajak laut Kid sudah dimusnahkan. Di sini Akagami no Sang bergerak dengan cepat menggunakan jurus peninggalan dari Roger, yaitu Kamusari. Selain dari jurus tersebut, peran Hausoku Haki dari Akagami no Sang sangatlah berperan penting. Kid bukanlah bajak laut yang bisa dipandang sebelah panon atau mata, tetapi di hadapan seorang Yonko Akagami no Sang, Kid menjadi receh kembalian beli seblak saja. Balik lagi ke topik gak pakai hidayat. Kekuatan Akagami no Sang dalam pikiran saya adalah Roger dan Rayleigh di masa lalu. Tidak mungkin Akagami no Sang mempelajari jurus apa saja dan teknik apa saja yang dilakukan Roger sepanjang perjalanan mengalahkan musuhnya. Kemudian yang dilihat Akagami no Sang kepada Roger disempurnakan oleh Rayleigh. Rayleigh adalah guru sekaligus orang tua secara tidak langsung. Maka segala apa yang diketahui oleh Rayleigh maka diberitahu kepada Akagami. Soal perjalanan dan soal kekuatan apa saja yang dapat dipakai untuk mengkonter musuh dengan beberapa jenis haki ataupun buah iblis. Maka kesimpulannya Akagami no Sang adalah gambaran Roger dan Rayleigh di masa mudanya. Setelah dari Akagami no Sang, kemudian kita kepada Fujitora atau si harimau ungu atau lebih tepatnya bernama Mamang Iso. Mamang Iso adalah seorang admiral yang selalu bergerak atas perintah dari si Kehead Akainu. Memang di sini Fujitora bergerak atas Akainu, tetapi Fujitora juga memiliki keadilannya sendiri. Iso tidak ingin menyakiti orang lain dan hanya berfokus kepada tugas atau misi yang dijalankan. Beda halnya dengan si anjing Akainu. Jika ada kawan yang menghalangi sebuah misi dan memang harus dihabiskan, maka Akainu akan melakukannya. Mamang Iso adalah salah satu pengguna haki Kenbun terbaik, karena di sini Fujitora tidak menggunakan panon atau matanya, tetapi menggunakan hatinya. Memang kita semua selalu dibuat buta oleh apa yang kita lihat dan selalu berpikir buruk terhadap seseorang. Tetapi jika kita melihat menggunakan hati, maka akan membuat kita menjadi manusia paling positif di dunia. Kekuatan Fujitora selalu difokuskan terhadap buah iblisnya. Jushi Nomi adalah salah satu buah iblis paling berbahaya dalam menghancurkan sebuah wilayah.
Mamang Iso dapat menekan sebuah gravitasi manusia ataupun benda sekelilingnya. Fujitora dapat membuat manusia menjadi berat dan ditekan kepada lantai ataupun tanah. Kemudian Mamang Fujitora pun bisa mengangkat sebuah benda, bahkan bangunan sekalipun hanya mengangkat pedangnya dan sedikit mengeluarkan buah iblisnya. Semua benda yang terbang dapat dijatuhkan dengan sesuka hati oleh Mamang Iso atau Fujitora. Bahkan Mang Ujang alias Uwasaya pun terbawa oleh kekuatan Fujitora. Fujitora juga dapat mengeluarkan sebuah meteor dengan mudah untuk menyerang atau menghancurkan lawannya. Kekuatan ini sangatlah gila dan sangatlah luar biasa edan. Bahkan Mamang Doflamingo pun yang sekuat itu hingga keringat dingin atas apa yang dilakukan oleh Fujitora atau harimau ungu milik pemerintah dunia. Setelah melihat keduanya, mari kita masuk ke pertarungan antara Akagami no Sang dan Fujitora jika terjadi di Mupi Red. Tetapi ini hanya sebuah spekulasi saja. Jika ada kekurangan kalian tambahkan, dan jika ada salah kalian benarkan. Karena memang pertarungan tersebut tidak terjadi karena Fujitora tidak ingin rakyat sipil ada yang terluka. Yang pertama soal adu kekuatan haki. Kedua karakter ini memiliki haki yang cukup luar biasa besar, tetapi khusus Mamang Fujitora sepertinya terletak pada haki Kenbunnya. Sedangkan si Jeki alias Akagami no Sang memiliki 3 jenis haki tingkat tinggi. Namun saya masih berpikir bahwa sekelas Fujitora masih memiliki Hausoku haki yang lumayan, tetapi masih di bawah Akagami no Sang. Sejauh ini belum diperlihatkan bahwa Mamang Fujitora mengeluarkan haki sehebat Akagami. Memang di Mupi Red ketika Akagami no Sang mengeluarkan haki rajanya, Fujitora tidak pingsan bersama Kizaru. Namun di sini admiral tersebut sangatlah berhati-hati ketika merasakan aura dari haki Akagami no Sang. Namun di sini juga kita perhatikan bahwa Akagami tidak memfokuskan hakinya kepada satu target, melainkan memberikan haki kepada seluruh marine yang ada agar tidak menyerang rakyat sipil khususnya kepada Uta. Beda cerita ketika Green Bull diberikan haki oleh Akagami. Akagami no Sang sedikit amok atau marah dan memfokuskan mengeluarkan hakinya kepada satu target saja. Maka di Aquano tersebut Green Bull langsung keringat dingin dan langsung kesakitan ketika haki tersebut dipancarkan oleh Akagami no Sang secara langsung. Mari kita berandai-andai jika benar Fujitora berhadapan dengan Akagami no Sang tanpa Kizaru, saya masih berpikir bahwa Akagami no Sang terlalu berat untuk dilawan oleh Fujitora seorang diri. Fujitora mengandalkan haki Kenbun dan membaca sebuah gerakan lawan kemudian menghajar atau menyerang. Namun di sini Akagami no Sang dapat mematahkan kekuatan haki Kenbun tersebut. Bahkan saya berpikir bahwa Akagami no Sang dapat melihat jauh di atas Fujitora soal gerakan atau penglihatan atas apa yang terjadi. Kedua karakter ini memiliki pedang yang cukup kuat, namun perbedaan dalam Akagami no Sang adalah lebih berfokus kepada pedang dan haki. Sedangkan Mamang Fujitora lebih berfokus kepada buah iblis gravitasinya. Efek gravitasi Fujitora sangatlah luar biasa besar. Musuh bisa terdiam dan merasakan berat tubuhnya jauh lebih besar karena gravitasi yang difokuskan atau diarahkan. Namun di sini kekuatan buah iblis bisa dipatahkan oleh kekuatan haki tingkat tinggi. Contohnya adalah Lau yang berubah menjadi seorang wanita akibat kekuatan dari Dokyu. Namun dari efek buah iblis tersebut dapat dikalahkan oleh Lau menggunakan haki rajanya. Maka sudah jelas Mamang Fujitora mempengaruhi Akagami menggunakan buah iblisnya. Sudah jelas haki Akagami dapat mematahkan kekuatan dari buah iblis Fujitora. Haki Akagami jauh berada di atas Lau, maka kesimpulannya efek gravitasi Fujitora tidak akan berpengaruh kepada karakter yang satu ini. Kemudian Fujitora juga bisa mengeluarkan sebuah meteor dengan mudah dan sesuka hati atau sakahayang manehna. Jika meteor tersebut digunakan untuk menyerang Akagami, maka tidak akan berguna sama sekali. Akagami bisa memotong meteor tersebut dengan sangatlah mudah menggunakan pedangnya. Kenapa saya berbicara seperti itu dan Akagami akan sangat mudah memotong meteor? Kita melihat di Mupi Stampede ada momen di mana Fujitora mengeluarkan meteor ketika melawan Mamang Zoro. Di sana Zoro dapat membelah dan Mihawk pun menghancurkan dengan sangatlah mudah. Jika kita beracuan kepada Mihawk yang notabene adalah rival dari Akagami, maka sudah jelas Akagami juga bisa dengan sangat mudah dan sangat gampang menghancurkan meteor tersebut. Maka kesimpulan dari semua ini adalah bahwa Akagami no Sang menang cukup mudah jika berhadapan dengan Mamang Fujitora sekalipun. Karena lawan dari si Jeki ini adalah orang-orang kuat sekelas Shirohige, Kaido, bahkan Gap di masa muda. Karena Akagami no Sang adalah Roger atau Rayleigh di masa sekarang ataupun era baru. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat yang mau request, sok aja nanti sama saya dibahas. Ya jadi seperti itulah menurut saya mah, tapi dah itu mah cuma teori ya. Dan memang di aslinya atau di ceritanya tidak diperlihatkan bahwa si Fujitora ini berhadapan sama si Akagami ya di Mupi Red. Tapi di sini teh saya teh berandai-andai atau berpikir atau menonton ulang ya apa jadinya gitu kalau si Fujitora ini gitu bertarung sama si Akagami. Dan saya perhatikan dan saya teh berpikir gitu ya tetap jauh kastanya gitu kalau sama si Akagami no Sang. Lawan si Akagami mah mungkin ya sigap gitu, sigap di masa muda atau si
Shirohige gitu ya, karena di arc yang sekarang atau dunia baru atau yang sekarang sedang terjadi nggak ada lawan si Akagami ini si Green Bull juga dari jarak jauh itu tadi luar Wano ya sampai ke ngegerebek gitu nya, ngegerebek teh apa tuh ya ruas gitu ya di pancarin haki sama si Akagami no Sang di luar Wano gitu. Nah di sini tuh kan bedanya kalau misalkan di Movie Red mah kan si Akagami no Sang teh membagi haki rajanya atau Hausoku hakinya kepada seluruh Marine agar tidak menyerang rakyat sipil khususnya kepada Uta ya. Dan di Aquano atau ke si Green Bull mah difokuskan hakinya kepada si Green Bull langsung gitu ya, dan sedikit menyerang juga menggunakan Hausoku haki. Tapi kalau di Movie Red mah si Akagami no Sang hanya menahan dan membuat musuh-musuhnya pingsan. Di sini tuh saya tuh cukup terkesan juga sama haki si Akagami gitu. Sekelas admiral atau si Green Bull ini teh bisa kesakitan. Apakah karena haki si Akagami no Sang ini terlalu OP atau memang karena si Green Bull-nya memang lemah gitu. Tapi tidak mungkin juga kalau misalkan seorang Green Bull atau admiral lemahnya, mustahil gitu menurut saya mah. Ya kalau misalkan Vice Admiral seperti Momonga mah oke lah, atau si Doberman gitunya lemah masih oke. Tapi kan ini teh admiral gitu, dikatakan juga bahwa si Green Bull ini teh adalah monster gitu, sama kayak si Fujitora gitu adalah monster. Dan dikatakan juga bahwa si Fujitora ini teh belum 100% mengeluarkan kekuatannya waktu di Arc Dressrosa. Nah di sini teh potensi dari kekuatan Jushi atau buah iblis dari si Fujitora gravitasi ini teh apa gitu. Apakah bisa mengeluarkan atau membalikkan, memutarkan dunia atau kumaha gitu ya, dunia akan muter misalkan ke kanan atau bisa dibalikin jadi ke kiri gitu ya. Tapi mustahil gitu ya kalau misalkan sedunia langsung segitu mah. Kalau satu pulau dibuat gravitasinya atau diangkat dikelangitin terus dipurageun ke handap bisa gitu. Jadi di sini teh kesimpulannya dalam pemikiran saya mah bahwa seorang admiral teh beda-beda tipe penyerangan gitu. Kalau misalkan si Akainu memang tipe petarung ya kayak si Kizaru atau si Aokiji gitu ya. Si Aokiji mah memang sih beda ya sama si Kizaru. Jadi untuk menghancurkan lawan dan memang untuk menghancurkan sebuah wilayah itu berbeda gitu. Kalau peran untuk menghancurkan sebuah wilayah mungkin si Fujitora ini sangatlah luar biasa gitu kayak si Green Bull gitu ya. Tetapi si Akainu mah full petarung gitu, petarung sama full untuk bisa menghancurkan sebuah pulau atau area pertempuran gitu dalam pemikiran saya mah. Tapi dah itu mah cuman teori sih. Kalau misalkan ada salah ataupun berlebihan gitu dalam pengucapan, kalian tulis aja salah dan kalian perbaiki dalam kolom komentar, karena saya mah tidak henti komentar ya, karena channel ini bukan channel so tahu atau yang memberitahu kalian wah harus begini harus begitu, enggak. Ini mah hanya berbagi pemikiran atuh ya soal One Piece. Saya teh berpikir gitu, aduh lamun bertarung ya si Fujitora lawan si Akagami di Movie Red gitu juga rame gitu. Tapi karena si Fujitora ini juga tidak tidak mau ada warga sipil yang terluka memang gitu. Si Fujitora teh antara takut atau karena memang tidak ingin ada rakyat yang terluka kan, karena di situ teh di Movie Red teh banyak sekali gitu rakyat sipil yang tidak berdosa. Kalau misalkan si Fujitora ngeluarkan meteor kan si rakyat sipil kan jadi korban gitu. Karena si Fujitora ini berbeda sama si Kizaru. Kalau si Kizaru mah langsung tembak langsung beledug geus sakah yang manehna, penting mah target atau musuh atau misi beres gitu kayak si Akainu gitu. Ya sangat menarik jadi ngobrol panjang-panjang tanpa skrip mah, tapi dah memang seru ya kalau misalkan ngobrol One Piece mah sebenarnya mah luas gitu, banyak sekali teori-teori, banyak sekali misteri-misteri yang belum kita jawab. Dan saya juga cukup berduka cita atas apa namanya teh pembuat Dragon Ball, aduh siapa lupa ya teh, aduh namanya pokoknya itulah, turut berduka juga karena salah satu film atau anime yang menemani saya dari waktu kecil gitu, Dragon Ball gitu. Wah, sangatlah seru ya. Ya semoga tenang di alam sana lah, kita doakan yang terbaik ya, mungkin itu yang terbaik ya, karena ini mah untuk mengisi waktu dan saya juga hese ngarekodna hari bulan puasa mah peuting-peuting gandeng era kabaturnya tos naon tos taraweh. Pagi-pagi saya kerja, pulang kerja istirahat lah teu kuat capek dah puasa ongkor di jaba gawena nguli. Aduh saya mah kuli panggul ngoprot kesang. Kalau kalian lihat mah pasti hayang seurinya. Saya tuh tukang nyienan karung terus terang tukang bikin karung di sebuah pabrik karung pabrik karung, tukang gawena nyienan karung. Tapi nggak apa-apa, yang penting mah ikhlas ya kerja mah. Jadi kerja mah anggap ulin dan ikhlas lah.
apalagi buat yang udah rumah tangga tong ningali pagawean tinggal nu di imah nya. Jadi mun pagawean capek teh inget kan nu di imah kumaha gitu, ningali budak jeung pamajikan, ningali kolot jeung indung atau bapaknya lamun capek bekerja. Ya semoga hasil kerja kita semua ataupun kalian semua menjadi sukses, dan semoga yang ada dapat masalahnya cepat beres. Semoga pada sehat, jaga kesehatan karena cuaca juga tidak bagus, ditambah kita lagi puasa ya. Karena sehat mah penting dan mahal ya. Tengenah udut, tengenah naon lah pokoknya mah. Ya udahlah, karena tenggorokan saya ngis garing yang ngerebek. Aduh, seorang tadi ngocoblak salah wae deh. Karena saya pingin ngerokok jarum coklat ya majeng kopi hideung nah jika namu. Ya udahlah, salam sejahtera, semoga puasa kalian kuat. Goodbye, dadah.